Nah, ini kan momennya menjelang puasa. Setelah puasa kan akan ada tradisi massal mudik lebaran. Jadi banyak yang nanya ke gua, Om, saya butuh mobil tahun muda, BBM irit. Ya, kalau misalnya ditanyanya mendang mending, kalau lu nanyanya ke gua, kalau gua cari kualitas. Ya, anggap 100 juta, lu bisa ada gua sebagai pecinta otomotif. Kalau gua ada di posisi itu, gua pasti akan beli Datsun gua. Oh gitu? Iya. Kenapa, Om? Lo pecinta otomotif nih? Ya, gue pecinta otomotif, gue suka banget sama mobil. Tapi gue butuh untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gua Glenn V. Abu Ahmed Off-Road di Ganam. Teman-teman, gua masih di bengkel Kafka. Nah, jadi setelah di konten sebelumnya gua ngebahas Honda Odyssey. Sekarang gua mau bahas ngobrol-ngobrol ya. Tadi gua dengan Om Kamal di balik layar. Ini Om ya yang tadi kita omongin. Jadi ini buat khususon pemakai mobil yang nggak bisa meng-apple to apple kan nih Om. Jadi dia cuma lihat di range harga. Nah, ini kan momennya menjelang puasa. Setelah puasa kan akan ada tradisi massal mudik lebaran. Mudik lebaran. Nah, jadi kalau mudik pasti butuh mobil. Sekarang kalau bicaranya mudik nih Om, orang pasti udah akan melihatnya. Yang pertama itu dia punya duit berapa dan mobilnya diusahakan dengan duit yang ada, budget yang ada, dia dapat 3 baris Om, paling nggak 3 baris nih. Nah kalau udah bicara gitu kan berarti udah nggak bisa membicarakan apple to apple Om. Sebelumnya konten kita ngebahas Odyssey yang menurut Om Kamal layak Om ya buat dipakai mudik kan layak. Tapi dengan harga 60 juta atau 65 juta. Sedangkan di luar sana juga ada yang ngejual kayak kita sempat senggol juga di konten Odyssey Om. Livina dengan harga 60 juta, yang dimana itu lebih baru Om. Di samping itu juga ada Datsun Go Om. Belum lagi ada, kalau kalian mungkin belum dapat kali ya, 60 jutaan kalian kayaknya belum deh. Datsun Go di Om. Atau mobil baru apa ya 60 jutaan ya. Avanza lama mungkin dapat kali ya Om ya. Xenia mungkin dapat Xenia yang tua ya. Yang tua. Nah, di situ kan timbul pertanyaan nih Om. Ada juga kijang-kijang kalau yang barangnya bagus banget gitu ya, Krista atau LGX yang barang-barang bagus tahun 97 mungkin harganya juga 60 jutaan Om. Kalau yang bicara bagus nih Om. Itu gimana Om? Sebenarnya mana nih yang layak dipilih? Apakah yang mobil baru aja atau nggak apa-apa lu pakai Motoba Om? Dari nanti risikonya di perjalanan atau ya apa sih yang menyebabkan kok Motoba nih harganya mendekati yang baru? Silakan Om. Jadi kalau menurut gue sih ya menyesuaikan dengan kebutuhan ya Om ya. Kebutuhan. Karena kita kan nggak bisa pukul rata semua orang harus pilih kualitas. Jadi banyak yang nanya ke gue, Om, saya butuh mobil tahun muda, BBM irit. Ya LCGC, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Harga murah, di bawah 100 juta, tahun 2015, 16, dan sekian-sekian. Ya pilihannya hanya LCGC, tapi lu di situ lu nggak dapat kenyamanan, lu nggak dapat fitur safety juga enggak. Cuman kan itu kebutuhan dan pilihannya dia. Kalau misalnya ditanyanya mendang mending, kalau lu nanyanya ke gua, kalau gua cari kualitas. Iya, anggap 100 juta lu bisa dapat Sigra misalnya tahun 2021 atau 22. Sama 100 juta gua cuman bisa beli yang tahun tua, bisa beli Innova. Bener. Kalau gua pasti pilihnya Innova. Ya, kalau gua karena gua cari safety juga. Gua pengen keluarga gua di dalam mobil minimal terlindungi lah. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang gua bisa beli Innova, tapi bensinnya kan boros. Sedangkan kebutuhan gua, kata dia, butuhnya yang irit. Gue berusaha netral nih Om di sini. Gue berusaha netral. Gue berbicara sebagai mekanik, bukan sebagai gue pencinta otomotif. Konsultan deh ya. Ya, gue sebagai mekanik aja. Nah, kalau misalnya lu memang kebutuhan lu yang irit, tahunnya muda biar nggak banyak perawatan.
Kalau mobil-mobil tahun muda kan anggaplah paling banter ganti kampas rem, ganti filter udara, ganti filter cabin, tune up, ganti oli, selesai. Iya. Lain hal dengan mobil-mobil yang usianya udah 10, 15 atau 20 tahun. Harus ada kaki-kakinya lah, harus ada ininya lah, harus ada itunya lah. Sedangkan dia nih misalnya pekerja kantoran yang 9 to 5, udah gitu nggak ada budget yang sedikit lebih untuk ini itu. Kalau pilihan bijak ya beli LCGC lah. LCGC ya. Pilihan bijak ya. Karena apa? Kita menyesuaikan dengan kebutuhan si orang itu. Benar, tapi kalau misalnya pemakaian mobilnya kayak kita nih, gue pakai mobil hanya hari Minggu doang. Iya. Dan pakai mobil tuh nggak yang dari pagi sampai malam putar-putar kantor sana sini nggak. Gue paling pergi ajak anak-anak main ke tempat main atau ke restoran makan sekalinya, atau mau pergi gue pergi langsung jauh keluar kota. Jadi otomatis gue mau pakai mobil yang cc-nya besar, yang nyaman, yang bensinnya boros, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya gue seperti si bapak tadi yang kerja kantoran 9 to 5, dia harus bawa mobil, misalnya rumahnya tuh yang agak sulit kalau naik transportasi umum ke kantornya. Mau nggak mau dia harus bawa mobil dong. Bawa mobil PP, pakai Nissan Serena sama pakai Sigra beda lah. Iya dong. Iya kan? Kita nggak usah ngitung. Kalau kita sebagai laki-laki nggak usah ngitung kenyamanan kalau udah urusannya untuk kebutuhan keluarga. Iya kan? Yang penting kan yang paling hemat yang mana? Kadang udah pakai Sigra yang 1000 cc plus kita matiin AC biar makin irit. Iya dong. Iya, udah nggak ngeliat kenyamanan. Jadi kalau lo mau beli mobil, jangan sesuaikan dengan keinginan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau yang orang-orang modelan kayak kita nih, jarang pergi. Silakan deh menyesuaikan dengan keinginan yang model gimana juga. Iya. Sama kalau misalnya kalau gue masih ngantor, gue pakai CR-V bolak-balik kantor, ya boncos gue. Pasti. Gue akuin aja. Tapi kalau misalnya kita ada orang beli mobilnya nih, kita bicara yang pembeli musiman, Om. Ada tuh kadang-kadang mau lebaran, dia beli mobil, habis lebaran ntar udah selesai musim mudik, dia jual lagi. Nah, ada, iya banyak. Banyak kan yang kayak gitu, Waktu gue jual beli mobil pun dulu, banyak yang gitu, Om. Banyak. Nah, itu berarti nggak ada masalah dong kalau misalnya dia mau beli, udah deh gue beli aja Sigra misalnya mau nantinya. Ya bukan nggak ada masalah, sebenarnya malah lebih baik. Lebih baik dia beli yang kayak gitu. Kalau misalnya dia sewa 10 hari, musim lebaran itu kan sewaan 500 sampai 1 juta per hari ya. Per hari, anggap yang paling murah lah. Lu lagi hoki nih dapat 500.000 per hari. Kali 10 hari 5 juta. Kalau lu punya duit lebih nih, anggap lu punya duit lebih. Lu beli Sigra 100 juta misalnya. Lu jual lagi paling 98. 97 bisa, atau minimal balik lagi lah. Balik lagi. Karena kalau beruntung bisa lebih. Iya. Kalau beruntung. Jadi kalau misalnya kalau yang musiman kayak gitu, rata-rata mobil-mobil yang memang fast moving. Zaman dulu gua rata-rata mereka nyarinya Avanza, Xenia, Avanza, Xenia. Jarang tuh yang ngambil ke Innova. Karena lu jual Innova ke showroom sama jual Avanza ke showroom, itu lebih gampang jual Avanza ke showroom. Benar tuh. Sama halnya dengan hari ini. Lu jual Sigra, lu jual Calya, sama lu jual Innova atau Avanza yang tipe tinggi, itu akan lebih mudah lu jual Sigra. Karena banyak dicari itu. Peminatnya tuh banyak banget. Tapi kecuali kalau misalnya emang lu ada hobi, misalnya, gue mau nih gue mau pulang kampung nih gitu kan, tapi gue pengen saudara-saudara gue tahu dengan identitas dari mobil gue nih, gue punya identitas orang penggemar otomotif gitu. Akhirnya misalnya dia beli Odyssey lah, atau dia beli katakan CR-V Gen 1, Om. Nah, itu mungkin dia ketakutannya gini, Om. Aduh, harganya nggak jauh-jauh nih dari Sigra atau dari kalau Sigra mungkin 100 juta nih. Misalnya dari Datsun Go yang lebih muda tahunnya, Om. Aduh, ada resiko nggak nih gue? Nah, itu gimana, Om? Sebenarnya apa mereka berpikir yang terlalu kejauhan atau gimana, Om? Maksudnya ada resiko gimana nih, Om? Gini, ini kan CR-V Gen 1 ini mobil tua nih, 2001. Sedangkan Datsun Go mungkin 2014 gitu, Om. Nah, itu gimana tuh, Om? Gua sebagai pecinta otomotif, kalau gua ada di posisi itu, gua pasti akan beli Datsun Go. Oh gitu, Om? Iya. Kenapa, Om? Lo pecinta otomotif nih? Iya, gue pecinta otomotif nih. Gue suka banget sama mobil, tapi gue butuh untuk mudik
aman dan nyaman. Lu beli Datsun Go Om tetap. Gue pilih Datsun Go. Kenapa? Karena kalau gue beli Datsun Go, itu mobil tahunnya masih muda, otomatis kita cari yang terbaik dong kondisinya. Iya, oke. Ya kan? Gue beli, gue ganti oli, gue servis rem, gue tune up, gue segala macam, paling ya nggak sampai 5 juta lah gue perbaikan. Tapi kalau misalnya gue anggap beli CR-V Gen 1 atau CR-V Gen 2, apa cukup dengan uang sedikit untuk perbaikan mobil itu, dan kita belum tahu nih nanti di jalan apa yang akan terjadi. Ini mobil bakal kita pakai untuk perjalanan jauh, bakal ketemu macet yang luar biasa, padat, nanti juga pas hari lebaran kita pakai muter-muter di kampung segala macam. Kira-kira ready nggak itu mobil? Kuat nggak? Gue bukan bilang mobil itu nggak kuat, yang namanya lu beli mobil tua dan lu belum lu rapihin, belum lu coba, belum lu tes, jangan coba-coba kalau kata gua. Kecuali lu mau nekat. Ya. Gua aja jujur, kalau gua nih baru misalnya anggaplah gua beli Twin Cam, beli hari ini besok langsung berangkat misalnya ke Jogja gitu. Nggak berani gua. Nggak berani. Nggak berani gua. Jujur aja. Kecuali mau nekat-nekatan ya. Iya. Kecuali mau nekat-nekatan. Kita kan belum tahu kondisi mobil itu. Beda dengan mobil yang tahunnya masih muda. Iya. Kalau mobil yang tahunnya masih muda, otomatis masalahnya tuh jauh lebih minim. Kita nggak bicara ini mobil fitur dan segala macam kenyamanannya ya. Kita cuma bicara dari tempat A ke tempat B. Iya, itu dia. Intinya itu kan. Dari satu tempat ke tempat yang lain berpindah. Iya, kan biasanya orang kata pikirannya ada kondisi yang mengharuskan dia berhenti Om. Entah itu mogok, entah itu kalau dia maksain jalan takut kebakar atau kabel koslet gitu. Om. Tapi gini Om, kalau misalnya yang kayak gitu, gue coba memposisikan diri gue sebagai orang yang kontra dengan pendapat lu nih Om. Misalnya, tapi kan gini Om Kamal, mobil tua itu mekanikalnya tuh materialnya tuh lebih kuat daripada mobil baru. Makanya harganya aja lebih mahal. Mobil baru kenapa kok murah-murah? Nah itu gimana? Betul. Tapi kan ya tetap yang namanya mobil udah usia 20 tahun sama mobil yang usianya masih 5 tahun, ya beda lah. Beda. Mau dia materialnya kurang oke lah misalnya. Iya, tapi tetap aja usia dia tuh masih tergolong baru. Masih tergolong masih baru. Berarti harus bijak nih ya Om ya. Betul. Jadi lu harus bijaksana. Lu mau mikirin gengsi atau lu mau mikirin ya udah yang penting gua ngegas nggak mogok selesai. Iya. Terserah. Lu itu kan pilihan lu sendiri. Pilihan lu sendiri. Lu mau gengsi sampai ke kampung, lu mobilnya keren bagus, atau lu mau yang penting keluarga gua aman, nyaman, gua sampai sana nggak khawatir di jalan mogok ABCD dan segala macam. Iya. Kecuali lebarannya masih 10 bulan. Lu beli mobil dari hari ini. Itu kan udah trial dulu sama lu tiap hari. Dipakai tiap hari, minimal seminggu sekali lu pakai. Itu udah berjalan berapa puluh minggu kan. Bisa ngegambar tuh. Oh, ini ternyata ada kerusakan di sini. Oh, yaudah gue perbaiki. Setelah perbaiki coba lagi jalan, coba lagi. Ya namanya beli barang bekas itu kan ya nggak semuanya mulus, Om. Iya sih, bener sih ya. Gue kan kenyang beli mobil bekas. Iya. Jadi mau sebagus apapun mobil usia 15 tahun plus yang gue beli, tetap jajan. Iya sih, pasti. Tetap aja tuh ketawa Mang Yaya. Tetap aja, nggak ngaruh. Mau sebagus apapun perawatan orang sebelumnya, tetap. Iya. Entah 3 bulan kemudian, entah 6 bulan kemudian. Pasti. Namanya barang bekas. Jadi kita juga logikanya harus main juga. Iya benar Om. Sekarang kan misalnya anggap yang 100 juta lah. Lu pilih 100 juta, anggaplah beli Nissan Serena yang seperti gua, atau 100 juta beli Sigra yang tahun 2023. Kebutuhannya gimana? Nggak mungkin yang namanya Serena yang kayak gua bisa semulus Sigra yang 2023. Iya dong. Nggak mungkin, Om. Walaupun kenyamanannya jauh, semuanya jauh, gengsinya jauh, itunya gua akuin bener jauh, tapi nggak mungkin mobil tahun 2023 itu akan bermasalah. Tapi kalau yang tahun 2010, 2012 mungkin akan bermasalah. Mungkin ini bukan pasti ya. Bukan pasti. Ini kita juga bicaranya ini Om. Kan nanti takutnya kalau kita bicaranya cuma tahun, teman-teman ada yang kontrak nih misalnya, ya tergantung yang megang bos, misalnya gitu kan. Nah ini kita bicaranya nih, yang megang sama nih Om ya, sama-sama Apik nih kita bicaranya nih ya. Gue bicaranya yang megang sama-sama Apik, karena kalau mau bilang megang jorok, udah pasti nggak kita saranin tuh, kan gitu Om. Berarti ya sebaiknya memang yang tahun-tahun baru aja Om ya. Kalau saran gua sih, kalau pertama waktu udah mepet, yang kedua lu awam banget sama mobil. Tuh dia tuh. Iya kan, sekarang lu beli mobil misalnya puasa pertama lu baru beli tuh mobil.
Ya kalau gua sih nyaraninnya daripada 100 juta lu beli mobil yang tuaan, mendingan lu 100 juta beli mobil yang mudaan. Iya, itu Kalau lebaran. memang peruntukan lu untuk lebaran, jadi Benar. udah deh ntar habis lebaran baru gua tuker Jual. lagi. Itu dia. Itu lain lagi cerita, terserah dah itu. Yang Beda halnya dengan kayak misalnya lu miara CR-V 2004, 2005. Lu ini udah pakai setahun lebih atau 2 tahun. Lu mau pakai mudik, lu mau pakai mana, lu udah hafal dengan mobil ini. Lu udah tahu, oh ini kelemahannya di sini. Oh ini yang harus diperbaikinya ini. Intinya kita butuh nyaman dan tenang di saat kita berkendara sampai ke kampung selesai. Karena lu udah musim mudik, misalnya H-2, tiba-tiba mobil trouble di jalan, apa nggak panik kepala? Iya, tuh dia. Kan otak kita pengennya cepet-cepet nyampe ke kampung. Ntar yang ada nggak sholat itu. Nah, di jalan masa harus ngorbanin waktu yang berharga itu demi mogok dan segala macamnya. Benar. Ya mendingan berarti ya itu aja ya, bijak tuh teman-teman. Jadi artinya kalau misalnya baru mau punya nih Om ya, misalnya kadang-kadang kan ada orang nih, apalagi kalau orang teman-teman kita yang pada ngantor nih Om, ntar dapat THR nih, wah mobil pertama nih THR, gue mau pulang kampung, gue pakai BMW X5 misalnya tuh Om. Nah jadi lebih baik lo beli itu aja ya sebenarnya Sigra atau iya, maksudnya cari yang paling aman, sesuai budget aja, paling mudah gitu. Jadi kalau memang butuh kebutuhannya untuk mudik, terus untuk kebutuhan memang kebutuhan mobil daily, ya jangan cari yang aneh-aneh dulu lah. Iya. Yang umum-umum aja. Umum dulu. Iya sama sih. Gue juga dulu awal-awal malah megang mobil Yaris Om. Yaris pun nggak gitu karena gue masih awam Om, masih nggak ngerti gue gitu kan. Ya sekarang akhirnya berani gue megang CR-V. Padahal nih Om, mungkin ya gue belum kenal Om Kamal deh, gue belum beli Odyssey deh. Kayaknya gue kalau ngeliat CR-V itu, nih mobil ngeri banget nih. Tapi ternyata tidak semenyeramkan itu. Enggak, kalau lu udah nyoba make, lu udah tahu, ya nggak akan. Semua mobil pun sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Mobil umum ya. Mobil umum. Tidak semenyeramkan itu, cuman sanggup atau enggak. Intinya kan itu aja. Kecuali Chevrolet sama Ford. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau pernah ngobrol sama lu mah, itu mah tergantung mekanik ya. Kalau lu ketemu mekanik yang bisa, yang terbiasa Om ya. Iya, aman. Silakan aja. Aman itu sih. Tapi Captiva Bang Ipar gue mah tiap ketemu ada aja masalahnya Om. Ada aja masalahnya. Ada aja. Jadi gue lama nih nggak ketemu dia nih, misalnya 2 minggu, 3 minggu ketemu lagi. Pas cerita pasti ada tuh cerita. Captiva gue begini, Captiva gue begitu. Mau dijual sayang, nggak dijual juga ngegerus uang gitu Om. Dimana dia beli dari baru lagi dari 2010, aduh sayang banget. Jadi emang mendingan yang aman-aman aja. Terus segitu abang ipar gue dulunya main mobil Om, muda aja Om. Mudanya main mobil, tapi punya Captiva aja dia kaget gitu. Maksudnya, wah kok, karena dia peruntukannya buat keluarga Om, buat dia daily dia sama keluarga gitu kan, bukannya yang buat, kalau kita kan masih ada hobi-hobinya nih gitu Om. Jadi itu ya teman-teman, cari yang aman kalau saran dari Om Kamal. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pilihan lain yang mungkin nggak kesebut, monggo DM aja Om ya. Silakan DM, IG atau WA juga boleh. Atau lo kalau mau nyari referensi, follow YouTube-nya Om Kamal nih. Om Kamal juga banyak dong ngasih referensi di situ buat mobil-mobil mudik. Om, ini kita sambung aja deh. Tadinya kan gue juga mau ngebahas, ini kan tadi kalau kita kan Motoba versus mobil baru. Nah kalau kita mau udah jelas nih, berarti Om Kamal menyarankan mobil baru deh, ya kasarannya gitu Om. Nah kalau kita misalnya bicaranya di Motobanya nih Om, di Motobanya nih Om, yang paling lu saranin buat mudik Om? Paling gue saranin buat mudik, sedan atau minibus. Minibusnya apa, sedannya apa Om? Dan kenapa lu saranin itu? Kalau minibusnya budgetnya berapa? Let's say 40 sampai 50. 40 sampai 50 maksimal udah Kijang, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. 40 sampai 50 Kijang Om ya. Kijang aja. Kijang. Kalau misalnya ada orang yang kayak gue nih Om, idealis. Dari secara bentukan gue kurang suka Kijang. Bukan berarti menurut gue Kijang jelek, nanti gue diserang nih sama anak Kijang klub nih. Maksud gue kan ini bicara selera Om. Om ada nggak pilihan lain selain Kijang Om? Kalau 40-an susah ya Om ya. Paling susah ya. Carry. Itu juga Taruna ya. Udah juga mahal juga Om sekarang. Iya. Paling carry ya. Itu carry. Juga, tapi kalau carry sama Kijang ya mending Kijang. Iya. Makanya kan kalau budget 40-an tuh sebenarnya mobil 7 seat gak ada pilihan lain Om.
Kijang ya. Iya, Kijang, makanya Carry. zaman dulu kan bisa dibilang dia rajanya karena memang nggak ada opsi lain. Iya, memang tiada duanya. Nggak ada opsi lain. Mau Nggak opsi ada opsi lainnya lain. mobil apa lagi? Gitu Iya, kan bingung. iya, benar-benar. Kalau misalnya kita bicaranya di segmen minibusnya Kijang Om ya, berarti Kijang. dari Kalau 40-an Kijang. gue juga pernah dengar, nih kalau kita flashback dulu kita pernah ngobrol Om, temen lo yang mudik pakai Carry kan ada juga tuh Om, yang kalah malah orang yang bukan mobilnya Iya. Om ya, karena apa sih? Ya, apa maksud gue ya memang kuat Om ya, berarti Iya, Carry pun kuat. bisa jadi Ya, Futura. pilihan tuh. Kalau sedan Om, Kalau sedan 40-an All New Corolla lah. All New Corolla. Kalau ada yang idealis dengan Eropa, Volvo, lu saranin nggak? Buat mudik sih enggak Buat mudik. kayaknya. Kenapa Om? Ya itu dia. Trial and error-nya Lama ya. ya buat ketemu Oke. sampai bener-bener enaknya itu kan nggak susah ya. udah gitu penanganannya kalau lu trouble di jalan. Wah, Volvo iya, itu kan nggak semudah mobil-mobil Jepang. benar. Itu dia ya. Jadi namanya kita mudik, kita berpotensi mengalami risiko di jalan itu Om. Iya, ini kan kita bicaranya mudik. Kalau lu bicaranya untuk yang lainnya, ya pasti gua akan menyampaikannya yang lain. Iya, ini bicaranya mudik sih. Ya, kalau mudik. bicaranya untuk mudik Lebaran itu ya mending cari yang aman-aman aja lah. Iya sih, tapi kalau misalnya Om Kamal ada nih, gue nemu Volvo 960 turbo Om, harganya 50 juta, loh kan harusnya udah kondisi bagus Om. Ya. Mesin sehat nih Om, gini-gini nih. Di satu sisi dia juga bilang, tapi gue juga nemu nih Om, Twin Cam 35 juta, sehat juga Om. Bagusnya gimana Om ya? Hati gue pengennya Volvo, tapi pikiran gue takut risiko-risiko ke Twin Cam Om. Nah, menurut lu gimana tuh Om? Kalau 50 juta sih Volvo lah. Volvo Udah pasti ya? bagus kalau Udah 50 juta. Udah pasti Iya, itu dia tuh, bagus. maksud gua gitu, Twin berarti- Cam 35 ya masih sedang-sedang aja, belum bagus-bagus banget. Kecuali sama-sama gocap nih, Twin Cam gocap, Volvo gocap. Ada kemungkinan gua ngambil Twin Cam karena Twin Cam-nya pasti ganteng banget kalau udah ada gocap. Iya. Oke, berarti lu pilihnya yang aman deh. Berarti kalau buat mudik dari garis besar di awal tadi kita ngomongin mobil tua dan mobil baru, garis besar adalah Om Kamal menyarankan lu cari keamanan ya Om. Betul. Keamanan aja dulu deh lu cari. Yang penting lu jangan sampai mogok, apalagi Iya. kalau keluarga-keluarga muda nih Om. Kalau yang sampai anak ada kecil. trouble pun mobil itu masih mudah lah ditanganinya. Iya, benar. Tapi bisa kalau mudik call center Toyota banyak tuh Om. Iya. Banyak tuh. Kan kalau misalnya kita make anggaplah mobil Eropa, mau BMW, Volvo ataupun Mercy, lu mudik mobilnya ada trouble, wah, mungkin kan tidak semudah menangani All New Corolla, Great Corolla, Iya, Twin Cam. pusing tuh Om. Ya, Pusing. Paling ngarepinnya ada anak komunitas juga. biasanya sih gitu. Iya. Paling sesama komunitas Sesama aja yang komunitas. ngebantu. Syukur-syukur dia juga ngerti mesin. Kalau dia nggak ngerti juga, waduh gue juga buta nih. Nah, itu. Selesai deh lo. Udah, apalagi kalau misalnya teman-teman punya anak kecil nih Om ya, keluarga-keluarga muda, dia punya anak kecil, sebaiknya pilih yang aman-aman aja. Jadi intinya kalau pada saat mudik, lu jangan memposisikan diri lu sebagai orang hobi mobil lah, hobi otomotif, jangan deh. Lu jadi man family aja, family man dulu deh. betul. Itu aja dulu Om ya. Om, mungkin ini aja kali Om ya, soal mobil baru, mobil tua dan mudik Om. Berarti intinya adalah itu, cari yang nyaman, yang aman. Sorry, yang aman. Kalau bisa tuning muda aja, itu tadi kan Om Kamal. Bahkan kalau buat mudik nih ya, CR-V Gen 1 dan Datsun Go, Om Kamal saranin Datsun Go. Lu cari yang muda aja. Ini buat mudik, bicaranya buat mudik nih, bukan buat hobi-hobian. Betul. Gitu. Om, thank you ya. Siap, Waktunya. sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Om ya. Siap, Om. Oke, teman-teman, sampai sini dulu aja konten ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung monggo di DM. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.